Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya, Iga Dias Retnandalas, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 29 April 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada penutupan perdagangan Kamis 28 April seiring dengan aksi beli investor asing. IHSG parkir pada posisi 7.228,91 atau naik 0,45%. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat mencatatkan posisi tertinggi harian pada level 7.267,11 dan terendah di 7.204,6. Terpantau sebanyak 21,76 miliar unit saham diperdagangkan dengan nilai transaksi 19,74 triliun. Sektor perindustrian melejit paling tinggi sebesar 3,94%, diikuti oleh sektor energi naik 3,29%. Investor asing mencatatkan aksi net foreign buy 2,38 triliun rupiah di seluruh pasar. Saham PT Bank Mandiri paling laris diborong investor asing dengan net buy sebesar 1,05 triliun rupiah. Lalu menyusulnya di belakangnya ada PT Astra International dengan net foreign buy sebesar 346,63 miliar rupiah dan saham PT Bank Rakyat Indonesia 317,45 miliar rupiah. Di sisi lain, saham PT Telkom Indonesia banyak dilepas asing dengan net sale senilai 279,14 miliar rupiah. Diikuti oleh saham PT Bukalapak.com yang dijual asing sebesar 70,42 miliar rupiah dan saham PT Bank Negara Indonesia senilai 62,22 miliar rupiah. Penguatan IHSG sejalan dengan bursa saham kawasan Asia lainnya. Selain itu, bursa saham Amerika Serikat juga ditutup menguat. IHSG mampu bertahan di zona hijau meski terdapat sentimen negatif terkait larangan ekspor CPO dan turunannya dari pemerintah. Akhirnya, pemerintah Presiden Joko Widodo memutuskan untuk benar-benar melarang ekspor minyak sawit mentah dan berbagai produk turunan kelapa sawit lainnya. Kebijakan pelarangan tersebut disebutkan secara detail, yaitu berlaku untuk semua produk baik itu CPO, RPO, RBD, palm oil, palm, dan used cooking oil. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan tercatat naik 0,45% ke level 7.228,91 pada perdagangan hari terakhir sebelum libur lebaran. Secara intraday, IHSG sempat menyentuh level tertingginya di 7.267,11 dan level terendahnya di 7.204,60. Pekan ini IHSG secara akumulasi hanya naik tipis 0,05% dari level penutupan akhir pekan lalu di 7.225,60. Sektor yang menjadi penopang utama kinerja IHSG ialah sektor keuangan dan energi. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan, IHSG pekan ini dipengaruhi oleh kekhawatiran investor terhadap perlambatan ekonomi dan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang cenderung agresif untuk menekan angka inflasi di Amerika Serikat. Di sisi lain, konflik Rusia-Ukraina masih mewarnai pergerakan bursa global dan IHSG. Kondisi ini sempat menekan IHSG pada pertengahan pekan ini. Untungnya, kemarin bursa saham Asia mayoritas menguat setelah sebelumnya bursa Amerika Serikat juga melesat. Tutur Herditya, kenaikan IHSG juga didorong oleh rilis laporan keuangan emiten kuartal pertama tahun 2022. Aksi beli investor asing pekan ini juga masih cukup masif. Kemarin, investor asing membukukan net buy 2,38 triliun rupiah, dan menurut Herditya, investor asing masih tertarik pada saham-saham di sektor energi yang dipengaruhi oleh harga komoditas dunia. Tim riset Pilar Mas Investindo Sekuritas menambahkan bahwa penguatan IHSG dan bursa regional Asia kemarin juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter Bank of Japan. Bank Sentral Jepang tersebut mengumumkan mempertahankan suku bunga di minus 0,1%. Pelaku pasar memandang positif keputusan tersebut. Pasalnya, ekonomi Jepang diproyeksikan tumbuh lebih lambat di tengah ancaman kenaikan kasus COVID-19 dan kenaikan harga komoditas karena situasi di Ukraina. Keputusan SP mempertahankan peringkat utang Indonesia di BBB dan menggerek
outlook jadi stabil juga menjadi sentimen yang positif. Kebijakan tersebut diyakini akan memberikan kepercayaan pada para investor terkait kondisi ekonomi Indonesia. Kita beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terus tergelincir pada perdagangan Kamis. Kondisi ini dipicu oleh penguatan indeks dolar Amerika Serikat, imbas proyeksi Federal Reserve menaikkan suku bunga. Namun, penurunan tidak terlalu dalam karena pasar mencemaskan penyebaran virus COVID-19 di Cina yang dapat memicu permintaan aset safe haven logam mulia. Pada perdagangan Kamis pukul 15.25 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi 3,72 US dollar menjadi 1.882,43 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga ambles 3,37 US dollar ke level 1.882,37 US dollar per troy ounce. Sementara, untuk indeks dolar Amerika Serikat naik ke level 103,323. Dari dalam negeri, berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp975.000, turun Rp6.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas Antam berada di level Rp876.000 per gram, lebih rendah Rp9.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, minyak mentah dunia terpantau terkoreksi pada perdagangan Kamis seiring investor yang mempertimbangkan kebangkitan virus corona di Cina dan dampak dari perang Ukraina pada permintaan serta pasokan energi global. Pada perdagangan Kamis pukul 15.20 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni 2022 terkoreksi 0,21% menjadi 101,64 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli 2022 juga turun 0,46% menjadi 104,47 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Kekhawatiran atas kekurangan energi global telah memberikan beberapa dukungan kepada pasar. Pengetatan itu menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, diikuti dengan sanksi terhadap Rusia oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara itu, data pasokan minyak mentah dari Badan Informasi Energi Amerika Serikat menunjukkan peningkatan 692.000 barel untuk seminggu hingga 22 April. Selain itu, kabar dari Cina telah mempersulit harga emas hitam untuk naik. Saat ini, ada kekhawatiran bahwa virus tersebut dapat mengancam Beijing. Pekan ini, pemerintah Beijing melakukan tes massal untuk mengetahui tingkat keparahan penyebaran virus corona. Berita penutup kita pada pagi hari ini. Ialah rupiah cenderung bergerak melemah jelang libur lebaran. Kamis kurs spot rupiah melemah 0,56% menjadi Rp14.494 per dolar Amerika Serikat. Kurs referensi JIS Bank Indonesia juga melemah 0,43% ke Rp14.480 per dolar Amerika Serikat. Analis Monex Investindo Futures Andian Wijaya memperkirakan pelemahan rupiah masih akan berlanjut di akhir pekan ini. Sentimen yang melemahkan rupiah adalah sikap hati-hati para pelaku pasar jelang libur panjang lebaran. Ekonom mandiri Reni Eka Putri mengamati indeks dolar Amerika Serikat juga masih cenderung menguat terhadap mayoritas mata uang utama dunia. Per 18.55 waktu Indonesia bagian Barat kemarin, indeks dolar Amerika Serikat berada di level 103,74. Buat perbandingan, pada akhir Maret lalu, indeks dolar Amerika Serikat masih berada di level 98,31. Ekspektasi Bank Sentral Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga acuan lebih agresif menjadi penyebab dolar Amerika Serikat menguat. Selama beberapa waktu terakhir, para petinggi Bank Sentral Amerika Serikat The Fed cenderung memberikan sinyal akan menaikkan suku bunga hingga ke kisaran 2% sepanjang tahun ini. Namun, Reni menyebut pelaku pasar mengantisipasi kenaikan suku bunga lebih agresif dan membuat dolar Amerika Serikat menguat. Alhasil, kurs spot rupiah belum mempunyai tenaga untuk menguat, apalagi aliran dana asing yang masuk cenderung menurun dalam beberapa hari terakhir.
Reni memperkirakan hari ini rupiah bergerak di rentan 14.410 hingga 14.480, sedangkan Andian menganalisa rupiah akan bergerak antara 14.400 hingga 14.550. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gedia Seretnanelas pamit undur diri, sampai jumpa.